Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini akan mempresentasikan tentang tugas UAS manajemen usaha menengah dan kecil, yaitu Gerobak Korean Food. Perkenalkan, nama saya Ari Muryanto dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Yanwar Saksono MM, dosen yang sangat favorit bagi saya sendiri dan mungkin bagi teman-teman lainnya. Latar belakang mudahnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, boomingnya Korean pop dan Korean drama di kalangan anak muda, diikuti dengan boomingnya Korean food. Masih jarangnya yang menawarkan Korean food dengan harga yang murah dalam bentuk non-restoran. Seperti ini konsepnya, seperti angkringan yang masyarakat Jogja sudah kenal, makanan yang ditawarkan, aspek pemasaran, kebutuhan dan keinginan konsumen. Adanya permintaan yang memang didukung dari budaya luar yang masuk ke negara kita, seperti halnya budaya Korea di kalangan anak muda yang masuk ke Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang menyukai budaya Korea termasuk kulinernya. Menawarkan Korean food dengan konsep gerobak bukan kafe pada umumnya. Usaha yang menduplikasi dari tempat asalnya yaitu Korea dengan menjajakan makanan dengan versi gerobak. Segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar usaha ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Sasaran target dari gerobak Korean Food mencakup segala usia, baik pelajar sekolah menengah atas maupun mahasiswa, karena pada saat ini banyak pelajar khususnya mahasiswa yang menggemari serial drama Korea, tentunya dengan adanya makanan khas Korea yang dijajakan di Indonesia. Posisi pasar Korean food adalah menciptakan image di benak masyarakat atau konsumen sebagai perusahaan yang memproduksi makanan yang enak dan lezat. Tentunya tempat-tempat yang akan ditempati sekitar kampus Universitas Gadjah Mada. Nilai tambah dari produk kami yaitu harga yang murah, terjangkau, memiliki kemasan yang mudah dibawa kemana-mana, dan memiliki cita rasa yang sama dengan yang ada di kafe. Struktur pasar, bentuk pasar yang memasarkan produk kami, maka telah ditentukan tujuan pasar mana yang akan kami masuki, yaitu pasar pesaing sempurna, karena usaha gerobak food dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Persaingan dan strategi pesaing. Namun hal yang harus diperhatikan adalah munculnya para pesaing bidang kuliner dengan jenis produksi yang hampir sama. Saat ini bisa dikatakan saingan utama kami ialah ramen, namun dalam masa mendatang bukan suatu hal yang tidak mungkin akan bermunculan banyak pesaing yang lainnya. Dalam menghadapi para pesaing di masa mendatang, maka mulai dari sekarang kita melakukan riset terhadap inovasi produk yang diinginkan konsumen. Hal ini semata-mata untuk menjaga tingkat permintaan agar usaha kami tidak menurun. Struktur organisasi sebagai sudah tergambarkan sebagai top manager, yaitu pimpinan, manajer, SDM, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi yang masing-masing mempunyai staf. Tim manajer dalam menjalankan kegiatan usaha Korean Food ini, kami memperkerjakan kurang lebih 25 tenaga kerja terdiri dari 1 pemimpin, 4 manajer, 9 staf, 11 karyawan. Analisis aspek produksi atau operasi, lokasi operasi, volume operasi, mesin peralatan, bahan baku, dan bahan penolong, tenaga kerja, dan layout. Lokasi operasi adalah di mana dapur dan kantor di lokasi yang sama. Ini diupayakan untuk mudah mengawasi jalannya operasi pengolahan makanan, dan dari lokasi operasi bahan jadi disuplai ke lokasi tempat penjualan yang telah disepakati. Lokasi ini terletak di sekitaran kampus Universitas Gadjah Mada yang banyak dilalui orang, dengan juga dekat dengan kawasan kampus. Jumlah suatu produksi yang dihasilkan selama 1 hari, kami memproduksi total 70 porsi, sedangkan untuk minuman sekitar 45 cup. Ini dilakukan setiap hari agar pendapatan hasilnya stabil. Peralatan yang digunakan gerobak penjual memiliki horizontal freezer, mesin pengaduk adonan, mesin sosis, mesin kemasan vacuum sealer, alat dapur, kompor
mawar dan tabung gas 12 kilo. Kalau pada kantor, mesin dan peralatan yang digunakan adalah PC, netbook, meja kantor, kursi kantor, lembaran arsip, printer, ATK, dan DVD eksternal. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku utama sehari adalah antara lain otak-otak Korea, mie, soda, sirup, berbagai macam sirup. Bahan penolong pelengkap antara lain tauco, cabai Korea, minyak kelapa, telur, wijen, garam, gula, bawang putih, bawang bombay, bubuk cabai Korea, kaldu daging sapi, dan lada hitam. Tenaga kerja dan layout. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi. Tenaga biasanya kami bekerja untuk pengolahan bahan baku utama 2 orang masing-masing. Masing-masing karyawan setelah bekerja ada 2. Untuk aspek keuangan, sewa bangunan 15 juta, sewa peralatan kantor 19 juta, peralatan produksi 20 juta sekian, peralatan penjualan 33 juta sekian, dengan total aktiva tetap 88 juta 4.000. Kas 10 juta, bahan baku utama 5 juta, bahan baku pelengkap 2 juta, total aktiva lancarnya 17.672.500, dengan total yang dibutuhkan sebesar 105.676.000. Rincian kebutuhan dana aktif atau tetap seperti sewa bangunan, PC, laptop, meja kerja, kursi kantor, lemari arsip, printer, ATK, DVD dengan total 34.054.000. Di bagian produksi ada horizontal freezer, mesin pengaduk adonan, mesin sosis, mesin kemasan vakum sealer, alat dapur, kompor gas 12 kilo, total 20.100.000. Di bagian penjualan ada gerobak, alat masak, paper bowl, kemasan minuman, wajan, kotak stainless, kompor semawar, tabung gas 3 kilo, totalnya 30.850. Bahan baku utama ada kue, otak-otak Korea, mie, soda, berbagai macam sirup, susu, dengan total 1.6.500 untuk per gerobaknya. Bahan baku pelengkap ada minyak kelapa, telur, wijen, itu dengan total 528.000 per gerobak, dengan total 5 gerobak 2.640. Proyeksi pendapatan per hari 8.325, pendapatan per bulan 249.750, dengan pendapatan per tahun 2.997.000. Keterangan untuk biaya per tahun, sewa bangunan, sewa lapak, pajak, dan lain-lain, totalnya 2.575.141.000. Initial cash flow-nya yaitu investasi plus modal kerja totalnya sekitar 105.675.500. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi jika sebelum proyek dijalankan. Terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan, yaitu proyek dinyatakan layak, dapat dilanjutkan, beban yang harus ditanggung investor bertambah 26.500.000. Proyek tersebut dinyatakan tidak layak dan berarti proyek tersebut harus dihentikan. Perusahaan akan kehilangan sebesar 26.500.000 dan mendapatkan kemanfaatan benefit 193.680 per bulan. Jika studi kelayakan dan diasumsikan proyek itu dijalankan, ada 2 kemungkinan yang terjadi: proyek berhasil dan proyek gagal. Jika gagal, perusahaan akan kehilangan minimal 88 juta ditambah dengan 105 juta per bulan. Jumlah tergantung pada bulan proyek, keberapa proyek tersebut macet atau berhenti. Makin lama tagline-nya kegagalan terjadi, ya harus ditanggung oleh semakin besar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.